Teman-teman tahu flower kan? Nah, jadi teman-teman, ada yang pernah mendengar kisahnya Aristoteles tentang kebun bunga. Jadi sebetulnya kisah ini tuh udah banyak banget versinya ya. Tapi yang kali ini kita berbeda. Kita mau buat versi seorang pemuda dan sepuncup bunga. Nah, jadi pada suatu hari ada seorang pemuda yang dia itu dikasih kesempatan untuk memilih bunga di suatu ladang. Ladang yang luas banget gitu ya. Yang saking luasnya setiap ladang itu terdiri dari kebun-kebun. Nah, syaratnya ketika pemuda itu mau ngambil bunga, ketika dia sudah mendapatkan bunga yang dia inginkan, perjalanannya selesai, dia nggak bisa mundur ataupun melanjutkan itu. Dia harus pulang dengan membawa bunga yang dia pilih itu. Nah, kemudian berjalanlah si pemuda itu. Dia berjalan ke kebun yang pertama. Pas jalan, dia itu lihat, itu ada bunga yang bagus. Ketika diambil, terus dia lihat lagi di kebun berikutnya, kayaknya itu bunganya bagus juga deh. Akhirnya bunga yang ini dia simpan. Dia bawa lagi ke kebun kedua, ke kebun ketiga, ke kebun keempat, dan ternyata nggak kerasa pemuda ini udah ada di penghujung kebun. Dan ternyata setelah dilihatnya, bunga yang ada di kebun itu tuh nggak lebih baik, nggak lebih indah dari bunga-bunga yang ada di kebun sebelumnya gitu ya. Tapi karena sudah ada aturannya, jadi dia pulang dengan membawa bunga yang dia bawa itu, yang ada di kebun terakhir. Nah, banyak orang-orang yang memberikan hikmah gitu ya dalam cerita ini tentang kisah percintaan gitu ya. Ada yang bilang bahwa ketika kita sudah mendapatkan yang terbaik, sudah cukup, gak perlu cari yang lebih baik lagi. Karena kalau kita mencari yang lebih baik, kita harus siap kehilangan yang ada gitu ya. Ataupun dengan hikmah-hikmah yang lainnya. Tapi kali ini kita nggak akan membahas itu sebagai kisah cinta, melainkan kisah kita. Teman-teman, ketika kita jadi bunganya, dan setiap kebun adalah fase kehidupan kita, yang mana setiap bunga itu indah, setiap bunga itu berbeda. Mereka punya keunikannya masing-masing ya, tapi mereka sama-sama indah gitu ya. Ketika di suatu kebun, kita merasa kenapa hidup ini nggak memilih kita, kenapa nggak ada yang memetik kita, padahal kita merasa kita udah jadi bunga yang bagus kok, padahal kita merasa kita udah jadi bunga yang mekar kok gitu ya. Tapi kenapa yang dipilih harus dia misal, kenapa yang sukses harus dia, kenapa aku masih di sini aja, kenapa aku masih gini-gini aja gitu ya. Nah, ketika setangkai bunga berpikir bahwa tujuannya itu hanya untuk dipetik, maka semekar apapun dia, ketika dia sudah dilewati oleh pemuda itu, dia akan menjadi bunga yang layu karena tujuannya hanya untuk dipetik. Jadi ketika nggak ada yang metik, ya udah selesai itu tugasnya. Ya udah, tugasnya udah selesai gitu ya. Padahal yang namanya bunga itu semuanya punya kesempatan yang sama. Mereka punya kesempatan untuk tumbuh, untuk mekar, untuk menghasilkan sari, untuk memperindah kebun yang ada gitu ya. Tapi kembali lagi, ketika kita hanya fokus untuk dipetik, ya kita akan mudah layu. Atau mungkin di kebun yang lainnya, kita merasa kita nggak seindah bunga yang lain, kita merasa kita nggak lebih baik dari yang lain. Tapi kenapa hidup ini malah memilih kita? Kenapa malah memilih kita ada di posisi ini? Padahal ada dia loh, dia yang lebih baik gitu ya. Ya semua juga kita harus kembali lagi bahwa semua pilihan ada di tangan Allah. Berarti adanya kita juga adalah hasil pilihannya Allah gitu ya. Dan nggak masalah, maksudnya ketika kita mau dipetik ataupun tidak teman-teman, kita tetap menjadi bunga yang terbaik walaupun nggak dipetik. Ketika bunga dia itu ingin terus mekar, memang nggak mudah teman-teman. Bahkan seorang peneliti biologi asal Stanford, nah dia itu meneliti tentang merekahnya bunga, bahwa bunga itu merekah dengan waktu yang lama. Maksudnya dia nggak bisa merekah langsung sedetik, langsung mekar gitu ya. Dia itu harus punya waktu yang lama. Kenapa? Karena untuk bunga bisa merekah, itu dia memerlukan 50% energi yang ada di dalam tubuhnya untuk sampai pada momentum mekarnya bunga itu. Jadi kebayang nggak sih ketika kita ada di setiap kebun, kita nggak bisa, memang sulit untuk kita terus menjadi orang yang semangat, orang yang terus ceria gitu ya, orang yang terus baik gitu ya, orang yang terus mekar gitu ya. Karena memang kita memerlukan banyak energi untuk terus berada di posisi seperti itu. Tapi yang namanya bunga, walaupun dia tahu itu akan sulit, dia nggak akan menyerah gitu. Dia akan tetap memekarkan si kuncup bunganya itu, karena dia nggak mau melihat orang yang memetiknya merasa menyesal karena telah memilihnya gitu. Sepuntung bunga, dia memutuskan untuk mekar, untuk tumbuh, bukan karena dia merasa ketika dia menjadi kuncup dia buruk rupa, tapi karena dia tahu bahwa ketika dia menjadi versi lebih baik, ketika dia terus tumbuh, dia akan menjadi bunga yang baik. Ketika di suatu kebun nggak ada yang memilih kita, bukan artinya kita menjadi bunga yang gagal, karena tujuan kita bukan untuk dipetik gitu ya. Tujuan kita untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Kita syukuri setiap kesempatan yang Allah kasih gitu ya, karena bukan tentang bisa nggak bisa, tapi tentang kita memanfaatkan kesempatan itu. Percayalah bahwa orang-orang sukses di luar sana bukan orang-orang yang pintar maksudnya, karena mereka tuh sebetulnya adalah orang-orang yang bersahabat dengan kegagalan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka orang-orang yang gak pernah putus asa. Pokoknya rumusnya hidup itu ingat aja Patani, pantang nyerah gede kawani. Kenapa maksudnya? Karena setiap kita punya kesanggupannya masing-masing ya. Maksudnya Allah juga
memberikan sesuatu sama kita ya sesuai dengan kesanggupan kita gitu ya. Di Al-Baqarah gitu ya kita udah tahu. Terus bahkan ketika Allah ngasih ujian buat kita, Allah yang ngasih nih. Allah ngasih dengan kamu sanggupnya segini. Dan ketika kita mau memberikan kepada Allah, mau memberikan ketaatan kepada Allah, kata Allah juga gak apa-apa, sok mastator itu sesuai kemampuan kamu aja gitu ya. Allah gak pernah memberatkan hambanya gitu ya. Cuman ya memang apakah kita mau atau tidak gitu teman-teman. Karena gak mungkin bunga akan mekar sempurna ketika dia tidak mengusahakan dirinya keluar dari zona nyaman. Tidak mungkin bunga akan indah menampakkan mahkotanya ketika dia tidak bersusah payah untuk tumbuh setiap harinya. Dan tidak mungkin seorang hamba mendapatkan surga tertinggi karena perannya ketika dia tidak berusaha dan berpeluh dan mengisi harinya untuk mencari ridho Allah gitu ya. Teman-teman, tetap berusaha, tetap mekar, tetap merekahlah di kebun manapun, karena percayalah itu hanyalah sebuah proses. Kita akan ada proses yang dimana kita bisa dan kita enggak, tapi setiap itu pasti ada kesempatan yang Allah berikan untuk kita.